Perintah Kaisar Naga. Bab 1231-1240. Kyoto, kediaman keluarga Ning. Zeke mengumpulkan semua master dari keluarga Ning. Ada sekitar 10 Wuhou setengah langkah. Dan ada lusinan master di puncak Wuzong. Ini semua adalah aset keluarga Ning. Dan kekuatan keluarga Ning di tempat lain juga telah dimobilisasi oleh Zeke. Kali ini, Zeke juga dianggap merusak kapal, memperlihatkan semua kekuatan keluarga Ning. Paparan inilah yang mengejutkan banyak orang di dunia seni bela diri Kyoto. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Ning diam-diam membudidayakan begitu banyak tuan. Namun, menurut temperamen Zeke, kekuatan kultivasi diam-diam juga sejalan dengan karakternya. Zeke menunggu Dev sepanjang hari, tetapi Dev tidak muncul. Tidak hanya Zeke, tetapi juga keluarga bangsawan lainnya di dunia seni bela diri Kyoto sedang menunggu Dev muncul di keluarga Ning. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, orang-orang ini sangat seksi. Tapi mereka semua kecewa. Dev tidak muncul di rumah Ning. Apakah ini Dev pengecut? Kenapa dia tidak pergi ke rumah Ning? Keluarga Ning tiba-tiba mengungkapkan kekuatan yang begitu kuat. Saya pikir Dev sudah melarikan diri. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa keluarga Ning diam-diam telah mengembangkan kekuatan yang begitu besar, dengan lebih dari 10 Wuhou setengah langkah. Semua orang di dunia seni bela diri sedang mendiskusikan adegan itu. Saat malam tiba, bulan purnama menggantung tinggi. Tepat di tengah malam, sosok perlahan muncul di villa keluarga Ning. Zeke duduk di kursi, matanya sedikit terpejam, dan sedang beristirahat. Setelah menunggu Dev selama sehari, Dev tidak datang, dan Zeke sedikit lelah. Siapa itu? Diam-diam ke rumah keluarga Ning di malam hari. Pada saat ini, teriakan marah dari luar membangunkan Zeke secara langsung. Zeke tiba-tiba membuka matanya, dan tubuhnya bergegas keluar dengan cepat. Di bawah sinar bulan, Zeke melihat Dev sekilas. Dan di tangan Dev, ada beberapa kepala, yang semuanya dibunuh Dev tadi malam. Semua orang itu terikat pada keluarga Ning. Dev, kamu akhirnya ke sini. Aku sudah menunggumu selama sehari. Mata Zeke sedikit menyipit. Tentu saja aku akan datang. Aku berkata bahwa jika aku ingin membunuhmu, aku pasti membunuhmu. Dev melemparkan kepala di tangannya langsung ke kaki Zeke. Mata Zeke berkedip dingin, dan dia bahkan tidak melihat orang mati. Keluarga aristokrat yang melekat pada keluarga Ning mereka tidak jauh berbeda seperti anjing bagi Zeke. Hanya beberapa anjing yang mati. Zeke tidak akan tergerak oleh ini. Pada saat ini, keluarga Ning sudah terang benderang, dan Dev langsung dikelilingi. Dev, kamu terlalu gila. Jangan berpikir bahwa jika Tuan Si melindungimu, kamu bisa tidak bermoral. Aku akan membunuhmu hari ini bahkan jika kamu datang ke sini. Aku akan membunuhmu. Kali ini aku telah mengumpulkan lebih dari selusin setengah langkah Wuhou. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Zeke menatap Dev dengan dingin dan berkata. Dev mengangkat sudut mulutnya. Matanya penuh penghinaan. Jika aku membunuhmu hari ini, bahkan selusin setengah langkah Wuhou tidak bisa menghentikanku. Huff, kamu tidak malu untuk mengatakannya. Setelah Zeke selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada tuan dari keluarga Ning. Dalam sekejap, lebih dari selusin master Wuhou setengah langkah meledak dengan aura yang mengerikan. Dev, kamu berlutut di tanah sekarang dan menyerahkan harta di tubuhmu itu. Aku mungkin membuatmu merasa lebih baik. Zeke masih memikirkan harta karun di tubuh Dev. Aku mengatakannya, kamu tidak layak, dan kamu tidak akan pernah layak. Setelah selesai berbicara, tubuh Dev mulai memiliki jejak cahaya keemasan yang menembus seluruh tubuhnya. Aura menakutkan juga terpancar dari tubuh Dev. Merasakan nafas di tubuh Dev, Zeke sedikit mengernyit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev, yang terluka parah beberapa hari yang lalu, akan dapat pulih seperti sebelumnya dalam waktu sesingkat itu. Ini terlalu sesat. Ayo, tangkap dia untukku. Zeke tidak memerintahkan Dev untuk dibunuh, tetapi untuk menangkap Dev.
Dia perlu mendapatkan semua harta karun di tubuh Dev sebelum membiarkan Dev mati. Terutama kristal naga. Itulah yang selalu diimpikan Zeke. Dan menurut Zeke, kristal naga seharusnya miliknya. 2,5 langkah Wu Hou saling memandang. Dan kemudian melompat. Energi di tangan mereka mendorong Dev menjauh. Ledakan. Kedua energi itu meraung. Dan kekuatan Wu Hou setengah langkah luar biasa. Hanya 2 orang berani menyerang. Dev mendengus dingin. Tinjunya berkedip dengan cahaya keemasan. Dan kekuatan naga terkondensasi di tinjunya. Tinju cahaya suci. Begitu Dev bergerak, itu adalah tinju cahaya suci. Di hadapan begitu banyak tuan, Dev sangat membenci. Tetapi itu tidak berarti bahwa Dev akan benar-benar ceroboh. Ledakan. Tinju Dev dan 2 balok emas ditembakkan. Dan angin tinju cahaya suci meledak, bertabrakan dengan 2 tuan dari keluarga Ning. Hampir pada saat tabrakan, tubuh kedua tuan dari keluarga Ning langsung terhempas. Dan sosok Dev hanya bergoyang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zeke penuh dengan kengerian. Anda harus tahu bahwa ini adalah 2 Wu Hou setengah langkah. Tetapi Dev benar-benar mengusir mereka. Tampaknya kekuatan Dev lebih dari setengah langkah Wu Hou. Mungkinkah Dev sudah berada di ranah Wu Hou? Zeke tidak percaya. Dia tidak percaya kekuatan Dev telah meningkat begitu cepat. Setelah Dev menendang kembali 2 tuan dari keluarga Ning, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ayo serang bersama. Setelah berbicara, Dev melompat dan membombardir Zeke. Kali ini, tuan dari keluarga Ning menyerang bersama untuk memblokir, dan tidak ada yang berani meremehkan Dev. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, dan sinar cahaya melesat ke arah Dev. Dev tidak terburu-buru. Mengandalkan tubuh emasnya yang tidak rusak, Dev tidak hanya memblokir serangan orang-orang ini. Bahkan jika bertarung dengan 10 orang sekaligus, Dev tidak takut sama sekali. Pada saat ini, dia menjadi semakin berani, dan napas tubuhnya terus meledak. Lebih dari selusin Master Wu Hou setengah langkah bergabung, tetapi untuk sementara waktu, Dev tidak dapat dikalahkan. Pada akhirnya, selusin Wu Hou setengah langkah semuanya mengorbankan senjata sihir mereka dan ingin menggunakannya untuk menangkap Dev. Sangat disayangkan mereka salah. Bahkan simbal tembaga Zeke, yang memiliki kekuatan puncak Wu Hou, tidak dapat menekan Dev. Bagaimana senjata ajaib mereka dapat menekan Dev? Begitu Dev mengulurkan tangannya, dia memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya. Dan pedang pembunuh naga terbakar dengan api yang menyala-nyala. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terayun keluar. Seekor naga api meraung. Dan alat ajaib dari tuan keluarga Ning, di bawah naga api, langsung retak. Ayo, semuanya menyerang bersama-sama. Zeke meraung dan meminta semua orang untuk bersama. Lebih dari selusin Wu Hou setengah langkah, ditambah mereka yang berada di puncak Wuzong, mengepung Dev secara bersama-sama. Mata Dev merah dan dia memegang pedang pembunuh naga, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dev sudah berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah itu miliknya atau milik musuh. Namun, meskipun Dev sangat berani, tetapi di bawah pengepungan begitu banyak tuan keluarga Ning, Dev mulai menunjukkan keadaan yang dekaden. Melihat bahwa Dev sudah menunjukkan penurunannya, senyum muncul di mulut Zeke. Dev, kamu datang untuk mencari kematianmu sendiri. Tidak heran aku. Kamu sangat sombong. Kamu berani sendirian dan masuk ke rumah Ningku. Zeke tampak bangga. Dev memandang Zeke, terengah-engah, tetapi dengan senyum tenang di wajahnya. Siapa bilang aku datang sendiri? Dev berkata perlahan. Zeke tercengang, melihat sekeliling secara acak, dan menemukan bahwa tidak ada orang lain. Tapi saat Zeke hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Serang. Terdengar jeritan pembunuhan yang memekakkan telinga. Kemudian puluhan orang bergegas ke villa keluarga Ning. Dan orang-orang ini dipimpin oleh Lexington dari keluarga Dong, dan Jackson juga ada di antara mereka. Orang-orang yang bergegas masuk semuanya dari keluarga Dong.
Saudara Dev. Ketika Jackson melihat Dev, dia segera berjalan dengan pedangnya, dan beberapa master melindungi Jackson dengan ketat. Dev merasa lega ketika melihat Jackson datang, dan tersenyum pada Jackson, "Kakak Dong, terima kasih." Jackson tersipu. "Saudara Dev, kamu jangan salahkan aku. Aku sedikit terlambat." Pada saat ini, Lexington juga datang, dan ketika dia melihat Dev, Lexington tampak sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana bersikap kepada Dev. "Patriark Dong, terima kasih." Melihat Lexington tampak malu, Dev pun mengucapkan terima kasih. "Tuan Chen, jangan seperti ini. Kamu seperti ini. Aku bahkan lebih malu." Lexington tampak malu. Dan Zeke melihat semua yang ada di depannya. Wajahnya menjadi sangat jelek. Jika hanya ada satu Dev, Zeke memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Dev. Tapi sekarang Lexington membawa orang-orang dari keluarga Dong. Selain itu, Lexington adalah Wu Hou. Dengan tambahan Dev, orang-orang dari keluarga Ning belum tentu lawan. Zeke tidak pernah berpikir bahwa Dev akan membawa keluarga Dong. Ternyata Dev tidak sembarangan datang ke rumah Ning. Setelah mengetahui bahwa Zeke telah mengumpulkan banyak tuan, Dev pergi ke rumah keluarga Dong. Dia berharap keluarga Dong bisa maju untuk membantunya. Karena Dev tahu bahwa keluarga Dong dan keluarga Ning juga memiliki konflik. Apalagi setelah Jackson disiksa oleh Zeke, Lexington semakin membenci keluarga Ning. Jadi Dev mengambil keuntungan dari ini dan pergi ke keluarga Dong di siang hari. Dan Jackson ada di dalamnya. Jadi Dev dan keluarga Dong segera mencapai kesepakatan. Mereka bergabung untuk menghancurkan keluarga Ning, hanya untuk saling membalas. Meskipun Dev terkadang sembrono, itu tidak berarti dia bodoh. "Zeke, apa yang kamu lakukan padaku? Hari ini aku akan membayarmu 100 kali lipat." Jackson menatap Zeke, matanya penuh dengan niat membunuh. Wajah Zeke muram, dan dia menggertakkan giginya erat-erat, seolah memikirkan sesuatu. "Zeke, kamu sialan." Lexington penuh amarah untuk waktu yang lama. Sebagai kepala keluarga Dong, dia ditipu oleh Zeke Junior, dan dia kehilangan muka di depan banyak keluarga bangsawan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Lexington. Kali ini, keluarga Dong telah menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia seni bela diri. Hari ini dia akan mendapatkan wajahnya kembali. Setelah teriakan marah, semua orang di keluarga Dong berteriak serempak dan membunuh orang-orang di keluarga Ning. Di sisi lain, Lexington sendiri bangkit dengan keras, membunuh setengah langkah Wu Hou dari keluarga Ning segera setelah dia bergerak. Bagaimanapun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Wu Hou dan Wu Hou setengah langkah. Melihat ini, hati Zeke bergetar. "Dengarkan aku, beri aku segalanya." Segera, beberapa ahli dari keluarga Ning mengepung Lexington, sementara yang lain mengikuti keluarga Dong untuk memulai huru-hara. Zeke berbalik dan berlari ke kejauhan. Dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Ning ini tidak akan bisa bertahan lama. "Saudara Dev, Zeke itu akan melarikan diri." Ketika Jackson melihat bahwa Zeke hendak melarikan diri, dia buru-buru mengingatkan Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga, lalu melompat dan tiba di depan Zeke. "Kamu mau pergi?" Dev menatap Zeke dengan dingin dan berkata. Wajah Zeke sangat jelek. Kekuatannya saat ini sama sekali bukan lawan Dev. "Dev, ayahku masih dalam pengasingan sekarang. Jika kamu membunuhku sekarang, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi setelah dia kembali." Zeke menggunakan ayahnya untuk mengancam Dev. "Kamu seharusnya senang ayahmu mundur, atau aku akan membunuhnya bersama kamu." Mata Dev penuh dengan niat membunuh, dan dia tidak akan membiarkan Zeke pergi. Mereka yang mati di lembah orang jahat, Dev harus membalaskan dendam mereka. Zeke melihat tekad di wajah Dev, mengetahui apa yang dia katakan. Tidak mungkin bagi Dev untuk melepaskannya. Sebuah kekejaman melintas di mata Zeke, dan tiba-tiba ada belati hitam merah di tangannya, dan kemudian dia menikam Dev. Dentang. Suara renyah, diikuti oleh percikan api.
Zeke menggunakan semua energinya yang menyebalkan. Dan belati ini terbuat dari baja tungsten. Sangat keras dan tajam. Sayangnya, ketika belati menyentuh tubuh Dev, itu langsung patah menjadi dua bagian. Melihat belati yang patah, Zeke menjadi panik. Dan Dev mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Zeke. Plak. Dengan suara nyaring, tubuh Zeke berputar beberapa kali di udara. Dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tamparan Dev begitu kuat sehingga dia hampir melampiaskan semua amarahnya. Saya melihat setengah dari wajah Zeke berdarah. Dan tulang tengkoraknya terbuka. Terlihat sangat menakutkan. Zeke menatap Dev dengan marah. Menggertakkan giginya. Matanya penuh amarah dan niat membunuh. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya lebih rendah dari Dev, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Dev memegang pedang pembunuh naga dan membawanya ke Zeke. Zeke merasakan energi pedang yang menakutkan dan tahu bahwa dia akan hancur hari ini. Jadi dia menutup matanya. Desir. Pedang Ki menyapu. Tetapi Zeke tidak mati. Tetapi rasa sakit yang parah di kakinya membuat Zeke meraung keras. Saya melihat kaki Zeke berdarah deras. Dan paha belakangnya patah. Apakah kamu pikir aku akan membuatmu mati begitu bahagia? Dev memandang Zeke dengan dingin. Seluruh orang itu seperti iblis neraka. Dev, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu. Zeke meraung. Dia sekarang memohon kematian. Dia tidak ingin dibodohi oleh Dev seperti ini. Dev berjongkok perlahan. Dan bahkan mengulurkan tangannya langsung ke luka di kaki Zeke. Dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sebuah hamstring putih dengan darah ditarik keluar oleh Dev. Apa? Zeke kesakitan. Dan wajahnya pucat dan berkeringat deras. Pada saat ini, Zeke hampir pingsan karena kesakitan. Hanya saja Dev menekan Zeke. Dan energi spiritual menembus ke dalam tubuh Zeke. Membuatnya tidak bisa pingsan sama sekali. Dev memegang hamstring Zeke. Dan kemudian menggunakannya untuk memukul tubuh Zeke dengan keras. Setiap kali, kulitnya terbuka dan dagingnya robek. Zeke berteriak dan menatap Dev dengan panik di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan begitu kejam. Dia hanyalah iblis. Dev, kamu bunuh saja aku. Tolong bunuh aku. Zeke menjerit dan mulai melunak. Dia sekarang hanya berharap Dev bisa secara langsung membunuh dirinya. Jika kamu ingin mati, itu tidak mudah. Ada lebih dari 100 orang mati di lembah orang jahat. Aku ingin membalas untuk mereka. 4 orang jahat. Bahkan kamu biarkan digantung seperti anjing mati. Apakah kamu pernah berpikir tentang nasib kamu hari ini? Setelah Dev selesai berbicara, dia membantingnya lagi. Tuan muda tertua. Melihat Zeke seperti ini, seorang master dari keluarga Ning bergegas dengan tergesa-gesa. Telapak tangan berguling. Dan energi bersiul. Dev mendengus dingin. Dengan gelombang pedang pembunuh naga di tangannya, seberkas api berkobar. Memukul master keluarga Ning secara langsung. Api langsung menelan tuan dari keluarga Ning. Jeritan terdengar. Dan Zeke menyaksikan tanpa daya saat bawahannya dibakar menjadi abu. Dev menyiksa Zeke selama setengah jam. Pada saat ini, Zeke hanya bisa bernapas dalam satu napas. Tidak terlihat seperti manusia sama sekali. Dan tuan dari keluarga Ning hampir dibantai. Dan pertempuran hampir berakhir. Pergi ke neraka. Melihat Zeke, yang sedang sekarat, Dev mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi. Dia tidak berniat bermain dengan Zeke. Tapi saat pedang Dev hendak mengayun ke bawah, sesosok muncul. Hentikan aku semua. Sebuah suara yang mengandung ki menyebalkan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang gendang telinga semua orang. Semua berhenti tanpa sadar, dan pedang pembunuh naga yang diangkat oleh Dev tidak jatuh. Tuan Si. Setelah melihat orang itu datang, Lexington buru-buru berteriak dengan hormat. Itu hanya lancang. Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai telinga yang tuli? Tuan Si menatap Dev dengan marah. Tuan Si memandang Dev seperti ini. Dan hatinya mulai sedikit bergetar. Apalagi aura di tubuh Tuan Si membuat orang ketakutan.
Aku harus membalas dendam. Dev menstabilkan pikirannya dan berkata dengan ringan. Balas dendam. Tuan Si melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan tubuh Dev langsung terbang keluar. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ingat, dunia seni bela diri memiliki aturan dunia seni bela diri, dan aturan dunia seni bela diri Kyoto dibuat oleh saya. Jika kamu ingin melanggar aturan dan tidak mendengarkanku, maka tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Jika kamu tidak memiliki keterampilan nyata, tutup mulutmu dan patuh. Kamu segera meninggalkan ibu kota, setidaknya 1000 mil jauhnya. Aku tidak mau melihatmu membuat masalah di ibu kota selama ini. Bunuh tanpa ampun. Meskipun kata-kata Tuan Si sangat ringan, sangat mengejutkan mendengar telinga Dev. Dev tidak mengatakan apa-apa, melihat Zeke yang sekarat di depannya. Pedang pembunuh naga di tangan Dev sedikit bergetar. Dia benar-benar ingin mengabaikannya dan membunuh Zeke dengan pedang itu. Tetapi dia tahu bahwa di depan Tuan Si, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Tapi sekarang Zeke telah menjadi lumpuh. Bahkan jika dia hidup, itu akan menjadi penderitaan seumur hidup. Ini mungkin balas dendam yang lebih baik. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, melirik Jackson. Tidak berbicara, tetapi melompat dan menghilang ke dalam kegelapan. Kamu juga keluar. Tuan Si memandang Lexington. Lexington sangat ketakutan sehingga dia buru-buru pergi bersama keluarga Dong. Tuan Si, mengapa Anda ingin menyelamatkan Zeke? Dan meminta Tuan Chen menjauh dari ibu kota. Pada saat ini, Winston berjalan ke arah Tuan Si dan bertanya dengan bingung. Tuan Si memandang Zeke, yang sedang sekarat, dan kemudian berkata, bukan dia yang saya selamatkan, tetapi Dev. Jika dia tinggal di Kyoto, dia pasti akan mati. Winston tercengang, merasa bahwa Tuan Si sepertinya mengetahui sesuatu. Tapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak dia ketahui pada level ini. Setelah Tuan Si pergi, beberapa pelayan yang tersisa dari keluarga Ning buru-buru membawa Zeke ke kamar untuk perawatan. Hanya saja luka Zeke sangat parah bahkan jika dia tidak mati, dia takut menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga seni bela diri dan satu-satunya pewaris, jika Zeke menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, dia mungkin juga mati. Para pelayan tidak berdaya. Dan pada akhirnya mereka hanya bisa menunggu Dalton Ning bertindak setelah kembali dari pengasingan diri. Hanya ada Zeke yang tersisa di ruangan itu, dan rasa sakit di tubuhnya membuatnya pingsan beberapa kali. Meskipun dia tidak bisa bergerak sekarang, kemarahan di matanya masih menyala. Dev, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Zeke berteriak, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, suara yang dia buat sangat lemah. Apakah kamu ingin membunuh Dev itu? Pada saat ini, suara tua dan jauh tiba-tiba terdengar di telinga Zeke. Siapa? Siapa itu? Zeke buru-buru menoleh dan melihat sosok perlahan muncul di ruangan itu. Dan sosok ini muncul dari udara tipis. Zeke mencoba membuka matanya lebar-lebar. Tetapi dia masih tidak bisa melihat seperti apa sosok itu. Seolah-olah orang di depannya bukanlah manusia sama sekali, melainkan bayangan. Tapi mengapa bayangan itu berbicara? Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Aku bisa membantumu menyembuhkan tubuhmu dan membantumu membunuh Dev itu. Sosok itu berkata perlahan. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Meskipun Zeke terluka parah, pikirannya tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa tidak ada yang baik di dunia ini. Karena orang ini ingin membantunya, dia juga harus ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Benar. Aku mencari orang sepertimu. Dan aku benar-benar menemukan orang yang tepat. Sosok itu tersenyum ringan. Yang saya butuhkan adalah tubuh Anda. Tubuhku. Zeke tercengang. Tidak mengerti apa arti dari ucapan sosok itu. Aku hanya kesadaran sekarang. Jadi aku harus hidup di tubuh orang lain. Dan tubuhmulah yang aku inginkan untuk hidup. Sosok itu menjelaskan. Ketika Zeke mendengarnya, dia mengerti dalam sekejap.
Tetapi kesadaran dapat memiliki kesadaran otonom, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tubuh itu. Selama kamu bisa membantuku membunuh Dev itu, aku berjanji padamu. Kekejaman melintas di mata Zeke. Selama dia bisa membunuh Dev, dia bisa melakukan apa saja. Haha, jangan khawatir. Sosok itu tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Zeke merasa ada sesuatu yang memasuki pikirannya. Pada saat ini, suara lama terdengar di benaknya. Fondasinya bagus. Dan dengan bimbingan saya, Anda akan segera dapat membunuh Dev itu. Aku akan menyembuhkan tubuhmu dulu sekarang. Segera, kabut putih samar mulai muncul dari tubuh Zeke, dan kabut menyelimuti Zeke. Setelah 1 jam, kabut putih menghilang. Dan luka di tubuh Zeke menghilang. Dan seluruh orang tampaknya tidak terluka sama sekali. Wajah Zeke penuh kegembiraan. Dan dia buru-buru bangun untuk memeriksa. Tapi hanya berdiri. Tubuhnya miring. Dan dia hampir jatuh. Zeke melihat kakinya dan menemukan bahwa satu kakinya sedikit tertekuk. Dan dia berjalan pincang. Paha belakangmu hilang. Aku hanya bisa membantumu berdiri. Tidak mungkin berjalan normal, kata suara tua itu. Apakah aku akan menjadi lumpuh di masa depan? Zeke bertanya dengan cemberut. Ya, ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Suara di kepalaku berkata. Zeke mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Dev, aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Dev pergi, dia langsung pergi ke lembah Dewa Obat. Karena Tuan Xi berbicara dan menyuruhnya menjauh dari Kyoto, Dev tidak berani untuk tidak mendengarkan. Dia akan pergi ke lembah Dewa Obat untuk menjelaskan masalah ini, dan sekaligus dia akan mengunjungi Naga Lima dan Eli. Sekarang rekonstruksi lembah orang jahat membutuhkan sejumlah besar ramuan obat dan pil obat dari lembah Dewa Obat. Dev harus menjelaskan Darensu. Berangkat dari lembah Dewa Obat, Dev pergi ke lembah orang jahat. Pada saat ini, keempat penjahat itu masih dalam proses penyembuhan di menara penindas iblis. Dev menjelaskan beberapa patah kata kepada Larry Zhao dan memberitahunya bahwa dia harus pergi sebentar. Meskipun Larry Zhao tidak tahu mengapa Dev pergi tiba-tiba, dia tidak banyak bertanya. Dev meninggalkan lembah orang jahat dan menuju ke barat daya sepanjang jalan. Dev tidak mengemudi atau terbang, tetapi berjalan kaki. Energi spiritual terkondensasi di telapak kaki, dan kecepatannya tidak lambat. Tapi kali ini, Dev tidak membawa menara penindas iblis, jadi kultivasinya perlu mengandalkan energi spiritual dari langit dan bumi, atau dia mencari tempat yang penuh dengan energi spiritual. Alasan mengapa Dev tidak membawa menara penindas iblis adalah untuk menyembuhkan luka keempat penjahat itu, dan untuk menenangkan pikirannya sendiri. Selama periode waktu ini, Dev menemukan bahwa dia mengandalkan pagoda penindas iblis dan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil untuk mempercepat latihannya. Tetapi dengan cara ini, dia selalu merasa bahwa kekuatannya tidak terlalu kental, dan jika dia ingin menerobos ke alam Naschen Sol, dia takut akan sulit untuk menerobos dengan mengandalkan alat ajaib itu. Jika Dev ingin membuat terobosan sekarang, yang dia butuhkan adalah kesempatan. Jadi dia berencana untuk meredam dirinya sendiri, dan mungkin dia bisa menemukan peluang untuk terobosan. Dev berjalan sepanjang jalan, merasakan pegunungan dan sungai sepanjang jalan. Saat melewati Hongcheng, Dev melunakkan waktu untuk bertemu orang tuanya, Juan Su, Elias Gu, Yansen dan yang lainnya. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke barat daya. Segera, Dev tiba di sebuah tempat bernama Wancheng. Ini hampir ke perbatasan barat daya di sini. Ada hutan hijau, gunung dan sungai di mana-mana, pemandangan yang indah. Pada saat ini, utara sudah sangat dingin, tetapi di sini seperti musim semi sepanjang tahun. Dev tidak memilih untuk pergi ke kota yang makmur, tetapi untuk menemukan beberapa hutan pegunungan yang lebat untuk berjalan. Mungkin di tempat seperti itu, ada kesempatan lain, atau bertemu dengan beberapa sekte. Sinar matahari yang berbintik-bintik, melalui celah-celah di cabang dan dedaunan, jatuh di tubuh Dev.
Ketika Dev terus berjalan maju untuk jarak tertentu, dia tiba-tiba menemukan bahwa langit jauh lebih gelap. Hanya ada sedikit sinar matahari yang melewati cabang dan daun. Jelas bahwa pohon-pohon di sini akan menjadi tinggi dan rimbun. Di tempat yang sama, kenapa pohon-pohon di sini begitu rimbun? Dev sedikit terkejut. Bagaimanapun, itu adalah sebidang tanah yang sama, dan pertumbuhan pohon seharusnya tidak terlalu berbeda. Gumpalan kesadaran dilepaskan oleh Dev, dan dia mulai merasakan aura di sekitarnya. Segera, Dev menemukan bahwa ada batu besar tidak jauh di depan. Batu itu tingginya lebih dari 10 meter, dan di tengah batu itu, ada lubang setinggi lebih dari 2 meter. Apa ini? Mungkinkah batu ini dilubangi? Dev sedikit mengernyit, tetapi tubuhnya mempercepat dan dengan cepat mencapai batu besar. Jelas bahwa ada ruang terbuka di sini, yang telah ditambang secara artifisial. Dan aura di sini jelas lebih kuat dari tempat lain. Pasti ada yang aneh dengan batu ini. Dev melihat lubang batu, dan menemukan bahwa itu adalah lubang biasa. Dari ujung ini, dia melihat ujung yang lain. Tampaknya tidak ada yang istimewa. Tetapi di hutan lebat ini, sebuah batu tiba-tiba muncul, yang jelas sedikit di luar akal sehat. Kali ini, Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran ilahinya menyebar ke arah batu. Dia ingin memeriksa untuk melihat apa yang salah dengan batu itu. Tapi saat kesadaran Dev bergerak menuju batu besar, dia langsung dipantulkan kembali oleh kekuatan anti guncangan yang besar. Batu ini sebenarnya ditutupi formasi oleh seseorang. Dev sangat terkejut. Melihat lubang kecil itu, Dev masuk tanpa ragu sedikit pun. Tetapi ketika Dev baru saja masuk ke dalam lubang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Saya melihat sejumlah besar rumah yang ditumpuk dengan batu muncul di depan saya. Ada tembok di sekelilingnya, dan ada menara gerbang dengan 3 kata istana teratai merah tertulis di atasnya. Tulisannya berwarna merah darah, sangat cerah. Melihat tempat ini, Dev menyadari bahwa tempat ini ditutupi dengan ilusi. Orang biasa tidak dapat melihat istana teratai merah ketika mereka lewat, dan pintu masuk ke istana teratai merah adalah pintu masuk dengan batu besar. Melewati lubang, Anda dapat menembus ilusi dan melihat istana teratai merah. Sekte ini agak menarik. Dimungkinkan untuk mengatur formasi ilusi yang begitu besar. Tampaknya kekuatan penguasa istana ini tidak biasa. Dev memikirkannya dan berjalan menuju gerbang istana. Tempat ini sangat penuh dengan energi spiritual, dan ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, sehingga leluhur istana teratai merah ini dapat memilih tempat ini, dan penglihatannya benar-benar bagus. Saat Dev berjalan ke pintu, 2 gadis berbaju ungu muncul dan menghentikannya. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk tanpa izin ke istana teratai merahku? Salah satu gadis bertanya pada Dev dengan keras. Dan bahkan napas seorang gadis meledak, wajahnya muram, dan matanya penuh permusuhan. Melihat ini, Dev buru-buru menjelaskan, saya tidak bermaksud menyinggung, dan saya harap kedua saudara perempuan tidak tersinggung. Saya hanya datang untuk berjalan dan masuk karena ketidaksengajaan. Karena kamu masuk secara tidak sengaja, maka pergilah dengan cepat. Jika tidak, kami akan mengusirmu. Napas kedua gadis itu terkunci pada Dev. Dan Dev tersenyum sedikit. Kedua gadis ini, yaitu tingkat master besar. Bahkan jika Dev berdiri diam, mereka berdua tidak bisa menyakiti Dev sama sekali. Namun, Dev tidak berniat bertentangan dengan kedua gadis itu, dan dia juga memasuki wilayah orang lain secara tidak sengaja. Karena orang tidak diterima, maka dia harus pergi. Jangan gugup, kalian berdua, aku akan segera pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi saat Dev berbalik, seorang gadis berbaju biru tiba-tiba melompat turun dari dinding batu. Tunggu sebentar. Gadis itu berteriak pada Dev. Dev menoleh untuk melihat gadis berbaju biru, dan bertanya dengan heran, apakah ada yang lain? Gadis berbaju biru itu baru berusia remaja, tetapi dia sudah berada di ranah master yang hebat,
yang menunjukkan bahwa bakatnya juga sangat bagus. Aku bertanya padamu, apakah namamu Dev? Gadis berbaju biru bertanya pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu mengangguk, ya, bagaimana Anda bisa mengenal saya? Dev sangat terkejut. Bagaimana mungkin gadis ini mengetahui namanya? Anda harus tahu bahwa Anda belum pernah ke tempat ini. Dan karena jaraknya ribuan mil dari Hongcheng, Dev juga belum pernah ke sini sebelumnya. Dan Dev yakin bahwa dia belum pernah melihat gadis di depannya. Benar saja. Itu kamu. Aku hanya melihatmu seperti itu. Ketika gadis itu melihat pengakuan Dev, dia segera menjadi bahagia. Dan buru-buru berlari ke Dev. Menatap Dev dengan kagum. Saya melihat Anda di forum seni bela diri. Dan Anda juga mengalahkan Naga Raiden dan membunuh Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto, Walton Guo. Beberapa hari yang lalu, bukankah kamu menghancurkan beberapa sekte aristokrat di ibu kota dan menantang keluarga Ning secara langsung kan? Kamu adalah idolaku. Aku sangat menyukaimu. Aku ingin pergi ke Kyoto untuk menemukanmu. Tetapi kakakku tidak akan mengizinkanku. Gadis itu menatap Dev dengan wajah bahagia, dan dia sedikit berhati-hati dalam kebahagiaannya. Dev sedikit terkejut. Dia membunuh beberapa keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Ning, dan baru beberapa hari yang lalu keluarga, dan itu sudah menyebar ke sini. Sepertinya dia benar-benar terkenal di dunia seni bela diri. Tapi Dev tidak tahu apakah ini baik atau buruk untuknya. Dev terdiam beberapa saat. Dia sekarang tampaknya memiliki perasaan bahwa seorang bintang dicari. Tapi melihat gadis penggemar remaja di depannya, untungnya dia tidak pergi ke Kyoto untuk menemukan dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi di jalan, Dev akan menjadi salah satu pelakunya. Ikut aku. Aku akan membawamu menemui kakakku. Kakakku pasti sangat senang melihatmu. Gadis itu melangkah maju dan meraih lengan Dev, berjalan menuju istana teratai merah, dan berkata sambil berjalan, nama saya Rafaela, dan kakak perempuan saya juga menyukai Anda. Dia diam-diam membaca tentang Anda di forum, dan bahkan menyimpan fotomu, dan dia pikir saya tidak tahu. Sambil menjelaskan, Dev ditarik oleh Rafaela dan berjalan mengikuti tanpa daya. Sepanjang jalan, Dev melihat banyak gadis berpakaian ungu, dan setelah melihat Rafaela, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Di antara gadis-gadis berpakaian ungu ini, ada juga beberapa gadis berpakaian putih berjalan melewati mereka. Tetapi ada sangat sedikit gadis yang jelas-jelas mengenakan pakaian putih. Melihat banyak gadis, Dev menghela nafas sedikit. Apakah dia telah memasuki negara putri? Dan gadis-gadis itu juga menatapnya dengan mata terkejut, lalu berbisik dengan takut. Ini membuat Dev sedikit malu. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat sekeliling, dan mengikuti Rafaela ke depan. Rafaela, apakah orang di istana teratai merahmu semuanya wanita? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, istana teratai merah kami adalah semua murid perempuan. Tetua tidak mengizinkan murid laki-laki, dan murid perempuan ini pasti tidak bersalah. Rafaela mengikuti Dev tanpa ragu-ragu. Kemudian Rafaela mulai memperkenalkan istana teratai merah kepada Dev, dan juga menceritakan sejarah istana teratai merah. Dia tidak memperlakukan Dev sebagai orang luar. Kepercayaan dan antusiasme Rafaela membuat Dev merasa hangat. Tetapi melihat gadis-gadis di istana teratai merah, dan mereka semua terlihat lucu. Bukankah ini surga pria? Agaknya akan ada banyak pria yang mengintip di sini. Tidak heran istana teratai merah akan membuat ilusi besar untuk menyembunyikan seluruh istana teratai merah. Dengan cara ini, dapat menghemat banyak masalah. Dev dibawa oleh Rafaela dan segera datang ke rumah seperti istana. Rafaela masuk bersama Dev, dan penjaga di pintu tidak menghentikannya. Setelah masuk, Rafaela mengetuk pintu sebuah kamar. Siapa? Suara dingin seorang wanita datang. Kakak, ini aku, kata Rafaela dengan keras. Kamu gadis, bukankah aku menghukummu untuk menjaga gerbang istana? Mengapa kamu kembali? Wanita itu bertanya dengan marah. Kakak,
Aku membawakanmu seseorang. Dan aku berjanji kamu akan mati bahagia ketika bertemu dengannya. Kata Rafaela dengan penuh semangat. Jangan mempermainkanku. Jaga gerbang istana selama 3 hari. Dan tidak kurang 1 hari pun. Wanita itu berkata dengan dingin. Kakak, aku benar-benar membawakanmu seseorang yang sangat ingin kamu temui. Kata Rafaela dengan cemas. Kalau begitu masuk. Rafaela membawa Dev untuk membuka pintu dan masuk. Berjalan ke kamar, Dev meliriknya dan melihat seorang gadis cantik berpakaian merah dengan kulit dingin dan kulit seputih salju duduk di belakang meja. Hanya saja ada sedikit kesedihan di antara alis gadis itu. Ketika wanita itu mendongak dan melihat Dev, dia juga sedikit terkejut. Kakak Chen, ini kakak perempuanku. Namanya Rosalind Ji. Kamu bisa memanggilnya Rosa. Dia juga penguasa istana-istana teratai merah sekarang. Rafaela mengikuti Dev untuk memperkenalkan. Penguasa istana Ji. Halo. Saya tidak sengaja memasuki istana teratai merah Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung. Dev berkata dengan sangat sopan. Tapi Rosalind tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Dev dengan mata lurus. Kakak Chen sedang berbicara denganmu. Setelah Rafaela mengingatkan, Rosalind bereaksi. Halo. Tuan Chen, silakan duduk. Rosalind bangkit dengan sopan, membiarkan Dev duduk, dan memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh. Rafaela, pergi untuk menjaga gerbang istana. Setelah menyajikan teh, Rosalind berkata kepada Rafaela. Kakak. Rafaela melirik Dev. Jelas dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal bersama Dev sebentar. Pergi. Ini perintah. Wajah Rosalind menjadi dingin, dan Rafaela sangat takut sehingga buru-buru pergi. Dan ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat Dev lagi. Setelah Rafaela pergi, hanya Rosalind dan Dev yang tersisa di kamar. Tuan Chen, apakah Anda juga membaca pengumuman itu? Rosalind menyesap teh dan bertanya dengan ringan. Pengumuman? Pengumuman apa? Dev tampak terkejut. Saya datang ke istana teratai merah Anda. Saya benar-benar tidak bermaksud mengganggu. Dan saya harap penguasa istana Ji tidak akan salah paham. Dev tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Rosalind. Atau apa maksud Rosalind. Rosalind memandang Dev seperti itu. Dan menemukan bahwa Dev benar-benar tidak tahu. Jadi dia tersenyum ringan. Tuan Chen, Anda memang tidak bermaksud membobol istana teratai merah saya. Tapi ini takdir. Karena Tuan Chen ada di sini, aku seharusnya menghiburmu. Sayang sekali istana teratai merah kami memiliki banyak hal dalam 2 hari terakhir. Jadi kami tidak dapat menghibur Tuan Chen. Dan saya harap Tuan Chen tidak akan tersinggung. Anda dapat bermain di istana teratai merah kami selama 2 hari. Tetapi setelah 2 hari, Tuan Chen harus pergi. Dev tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa dia akan melakukan apa-apa. Tapi Rosalind mengeluarkan perintah pengusiran. Rafaela itu juga mengatakan bahwa Rosalind menyukainya dan diam-diam mengumpulkan foto-fotonya. Sekarang sepertinya Rosalind ini tidak begitu antusias dengan dirinya. Penguasa istana Ji, aku baru saja masuk tanpa sengaja. Jika ini tidak nyaman, aku akan pergi. Dev tidak pernah berpikir untuk tinggal di istana teratai merah untuk waktu yang lama. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Rosalind berkata dengan nada meminta maaf. Tidak. Saya mengambil langkah ceroboh ketika saya masuk. Maaf. Dev juga merasa bahwa dia sedikit ceroboh. Penguasa istana. Beberapa tetua telah tiba. Pada saat ini, seorang murid dari istana teratai merah masuk dan berbicara. Tuan Chen, saya minta maaf. Saya minta maaf. Rosalind bangkit dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Chen bisa berjalan-jalan dan pergi. Saya sudah mengatur, dan tidak ada yang akan menghentikan Tuan Chen. Terima kasih. Penguasa istana Ji, silahkan. Dev bangkit dan berkata dengan sopan. Setelah Rosalind pergi, Dev juga berjalan keluar dari ruangan, melihat istana teratai merah yang memang agak kuno. Dev memutuskan untuk berjalan-jalan, memperhatikannya, dan kemudian pergi.
Sebelum dia menyadarinya, Dev tiba di belakang istana teratai merah, di belakang gunung berbatu dengan aliran jernih yang mengalir perlahan di kaki gunung. Dan aliran-aliran ini bersatu membentuk sebuah danau kecil. Tetapi danau-danau ini mengandung banyak energi spiritual. Karena itu, di istana teratai merah, Dev merasa penuh energi spiritual. Aliran ini sebenarnya mengandung energi spiritual yang sangat langka. Dev membungkuk, menyesap air sungai, dan meminumnya. Dalam sekejap, rasa sejuk, manis, dan sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuh. Ini benar-benar aneh. Dev melihat ke sungai yang jernih, dan kemudian mulai berjalan di sepanjang sungai menuju pegunungan. Saya tidak tahu seberapa jauh saya telah berjalan, tetapi Dev akhirnya mencapai ujung sungai, yang merupakan gua di tengah gunung. Aliran air mengalir keluar dari gua, dan berdiri di pintu masuk gua. Hembusan angin bertiup dari pintu masuk gua, dan energi spiritual yang kuat mengalir ke arahnya, membuat Dev merasa segar. Melihat pintu masuk lubang yang gelap, Dev mencubit formula ajaib, dan bola api spiritual terbakar dalam sekejap. Setelah menerangi jalan di dalam, Dev masuk tanpa ragu-ragu. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saya langsung menuju ke dasar gua. Tidak ada jalan di depan, dan saya terhalang oleh batu besar. Hanya saja air sungai masih mengalir pelan dari celah antar bongkahan batu. Dengan cara ini, harusnya ada ruang di belakang batu. Dev melihat batu di depannya, dan cahaya keemasan melintas di tinjunya. Segera setelah itu ditinju. Sangat disayangkan bahwa di bawah pukulan ini, batu itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini? Dev mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa meledakkan gunung kecil dengan satu pukulan, tetapi bahkan batu di depannya tidak bisa dihancurkan. Dev melemparkan tinjunya lagi, tetapi setelah puluhan pukulan, batu itu masih utuh. Sebaliknya, ada kerikil yang terus berjatuhan di sekitar gua, seolah-olah akan runtuh. Melihat ini, Dev tidak berani mengambil tindakan. Mungkin gua itu runtuh dan dia akan terkubur di dalamnya. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa sekeliling gua batu juga sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi bagaimana energi spiritual yang kaya ini berasal? Merasakan aura yang mengalir, Dev hanya duduk bersila. Memadatkan teknik konsentrasi hati, energi spiritual yang kental mengalir masuk dan mengalir ke tubuh Dev. Mata Dev berkedip, dan dia menemukan bahwa aura ini berbeda dari aura yang dia serap dalam kultivasi sebelumnya. Entah itu aura yang diambil dari pagoda penindas iblis atau peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Tidak ada yang namanya aura murni di sini. Adapun energi spiritual yang diperoleh dari instrumen magis dan bahan obat itu, bahkan lebih tak tertandingi. Aura di sini lebih seperti bentukan alam langit dan bumi, seperti tidak ada air yang tercemar, manis dan enak untuk diminum. Dev sangat gembira di dalam hatinya. Mungkin mengandalkan energi spiritual murni ini, dia bisa menerobos ke Naschen Sol, yang merupakan ranah Wuwo. Tidak berani menunda sedikit pun, Dev menutup matanya sedikit dan memasuki mode kultivasi. Adapun saran Rosalind, jika dia harus meninggalkan istana teratai merah dalam 2 hari, Dev sudah melupakannya. Pada saat ini, Rosalind berada di aula, mendiskusikan sesuatu dengan beberapa tetua dalam gaun putih. Wajah semua orang sangat serius, terutama Rosalind, yang terlihat sangat jelek. Penguasa istana, hanya 3 hari sebelum waktu yang diberikan oleh Sander Siang. Jika kita tidak dapat menemukan penolong, istana teratai merah kita hanya bisa bertarung sampai mati. Seorang penatua berkata kepada Rosalind. Dalam beberapa hari terakhir sejak pengumuman kami dikeluarkan, apakah tidak ada yang membuat pernyataan? Rosalind bertanya. Beberapa tetua saling memandang dengan cemas, dan akhirnya menggelengkan kepala. Bersambung.